Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan terkait video sebelumnya, yaitu konfigurasi single OSPF ya. Nah, video kali ini kita akan coba konfigurasi multi area OSPF masih dengan bantuan GNS3 untuk simulasinya ya, dimana untuk topologinya sedikit saya bedakan. Ada 3 buah router mikrotik, kemudian di mikrotik 1 dan mikrotik 3 dia nanti terhubung dengan 1 buah klien. Dan untuk IP-nya bisa kalian perhatikan di video ini. Yang pertama itu yang terhubung ke klien ya, PC1 itu menggunakan network 1.0. Kemudian di mikrotik 1 mikrotik 2 11 ya, dan mikrotik 2 ke mikrotik 3 itu 12. Sedangkan untuk mikrotik 3 ke PC2 nanti menggunakan network 2.0. Oke, kita langsung saja untuk mulai konfigurasinya. Kita aktifkan dulu semua perangkat yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya kita hidupkan terminalnya. Kita buka terminal di semua perangkatnya. Kita mulai untuk konfigurasi dari mikrotik 1 dulu ya. Oke, mikrotik 1 admin, kemudian passwordnya kosong ya. Dan ini kita bisa no saja atau n ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah tentunya membuat ataupun mengisi IP address di masing-masing interface setiap routernya ini ya. Nah, kebetulan di sini belum ada keterangan ether berapa, ini bisa kita aktifkan di bagian ini. Kita show atau hide interface label ya. Nah, dan kita bisa mulai mikrotik 1 ya. IP address address 192.168.1.1/24, interface-nya ether, ini ether 1 ya, walaupun di sini tertulis E0. Kemudian IP address address 11.11.11.1/30, interface ether 2. Kemudian dari ether 1 ke PC1 ini kita buat DHCP server saja, IP DHCP server setup. Kemudian kita arahkan dia ke ether 1, enter sampai selesai. Oke, mikrotik 1 sudah selesai. Kita sementara ini sudah selesai ya. Kita beralih ke mikrotik 2 admin, ini di N saja. Dan kita berikan juga di sini IP address di mikrotik 1 ya, mikrotik 2 maaf. IP address address 11.11.11.2/30, interface-nya terus 1 ya. Kemudian di sebelahnya IP address address 12.12.12.1/30, interface-nya ether 2. Kemudian cukup ya mungkin ya di mikrotik 2, karena kita tidak perlu membuat konfigurasi DHCP server. Ini kita bisa minimize dulu. Kita beralih ke mikrotik ketiga. Mikrotik ketiga, oke. Kita geser sedikit. Admin, kemudian N, IP address address 12.12.12.2/30, interface-nya ether 2 ya di sini. Ini ether 2. Kemudian IP address address 192.168.2.1 ya. Di sini networknya 2.1. Kemudian 12.24, interface-nya ether 1. Dan kita bikin DHCP servernya karena dia terkoneksi dengan klien ya. Setup, kita arahkan ke ether 1 ya. Oke, next dan selesai. Kemudian konfigurasi dasar di setiap mikrotik sudah selesai. Kita coba minta IP dari sisi kliennya. Kita mulai dari PC1 ya, IP DHCP, pastikan dia dapat IP.
dan kita coba lakukan tes ping ya ke router gateway-nya. Di sini IP-nya 1.254. Kita ping ke 192.168.1.1. Oke, sudah connect. Kita beralih ke WC 2. Kita minta IP juga, IP DHCP. Oke, dia sudah dapat IP juga ya, 2.254. Kita coba ping ke gateway-nya 2.1. Oke. Sekarang posisinya adalah setiap PC sudah bisa connect ke router gateway-nya atau router terdekat yang connect dengan PC tersebut. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan multi area OSPF, di mana nanti setiap PC-nya itu akan bisa terkoneksi, yaitu PC 1 ke PC 2. Nah, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, karena ini multi area, berarti nanti ada satu area yang dia kakinya atau interface-nya itu berada di area yang berbeda, yaitu di MikroTik 2 ini ya. Nah, di MikroTik 2 ini nanti dia akan mempunyai dua interface yang berbeda area. Oleh karena itu, konfigurasi area itu nanti akan kita tambahkan di MikroTik 2 dan MikroTik 3. Kenapa? Karena secara default setiap router ini dia akan mempunyai satu area default, satu area utama, yaitu area backbone. Jadi walaupun di MikroTik 1 ini tidak kita tambahkan area, maka dia nanti otomatis akan sudah dibuatkan area backbone ya, baik itu di MikroTik 1, MikroTik 2 dan MikroTik 3. Karena nanti di sini kita akan tambahkan area 1, berarti di MikroTik 2 dan MikroTik 3 kita tambahkan area 1. Oke, kita langsung mulai dari MikroTik 1-nya dulu. Bukan IP ya, routing OSPF. Kita aktifkan interface-nya dulu ya, seperti video di sebelumnya. Routing OSPF interface interface. Di MikroTik 1 ini kita cukup nanti mengaktifkan di bagian Ether 2 nya saja, karena yang kita aktifkan itu adalah interface yang terhubung ke router, bukan ke client. Ether 2. Kemudian kita juga sekalian bikin router ID-nya, routing OSPF instant set default, router ID-nya 111, dan kita bisa langsung advertise networknya ya, routing OSPF network, add network, yaitu 192.168.1.0/24. Jangan lupa areanya backbone. Satu lagi untuk advertise networknya, add network 11.11.11.0/130. Ini masih area backbone atau area 0 ya. Jadi MikroTik 1 ini memang dia berada pada area 0. Kemudian kita beranjak ke MikroTik 2. Oke, MikroTik 2 sedikit yang membedakan itu adalah nanti kita akan menambahkan konfigurasi areanya ya. Kita aktifkan dulu interface routing OSPF-nya. Routing OSPF interface add interface Ether 1. Nah, kalau di router 2 atau MikroTik 2 ini dua interface-nya dia kita aktifkan ya, karena dia masing-masing connect ke router 1 dan router 3. Routing OSPF interface add interface Ether 2. Nah, sebelum kita tentukan ataupun kita advertise networknya, kita harus bikin ininya dulu ya, areanya dulu. Jadi kita bikin di sini routing OSPF area spasi add name, misalkan kita kasih dia nama area 1. Kemudian jangan lupa kita buat area ID-nya ya, misalkan area ID-nya 111 ya. Nah, ini adalah konfigurasi untuk menambahkan area di router MikroTik ya, terkait dengan konfigurasi multi area SPF tersebut. Enter, baru kemudian kita bikin router ID-nya, routing OSPF instance set default. Router ID-nya misalkan di sini 222 ya, karena dia kan di MikroTik 2. Baru kemudian kita advertise networknya, routing OSPF network add network
kemudian kita bikin 11 11 ya, 0/30. Nah, perhatikan di sini 11/0 ini dia masih masuk ke kategori atau area 0 ya. Jadi di sini kita tambahkan areanya backbone. Jangan sampai salah di sini karena ini cukup penting juga di konfigurasi multi area. Berikutnya routing OSPF network, add network 12.12.12.0/30. Nah, di sini sudah kita harus tentukan ataupun masukkan di area 1 karena 12.12.0 ini dia masuk ke wilayah area 1. Ya, jadi kita cukup tuliskan area 1. Nah, oke, MikroTik 2 sudah selesai konfigurasinya. Kita beralih ke MikroTik 3 ya. Di MikroTik 3 sebenarnya hampir sama dengan apa yang di MikroTik 2 ya, yaitu kita perlu menambahkan area ID-nya. Kita mulai dari mengaktifkan interface-nya ya. Routing OSPF interface add interface ether 2. Di sini kita cukup mengaktifkan yang ini saja untuk OSPF-nya. Kemudian kita buat areanya ya, routing OSPF area add name, misalkan di sini area 1, dan area ID-nya kita buat sama ya, 111. Kemudian kita bikin router ID-nya, routing OSPF instance set default ya, router ID 333. Kemudian kita baru advertise networknya, routing OSPF network add network 12.12.12.0/30. Jangan lupa ini adalah area 1 ya, bukan area backbone. Kemudian routing OSPF network add network 192.168.2.0/24. areanya adalah area 1. Oke, sudah selesai konfigurasi multi area OSPF. Sekarang saatnya adalah kita uji coba yang seharusnya antara PC 1 dan PC 2 itu sudah bisa tersambung ya, atau connect. Kita akan coba melakukan ping dari PC 1 menuju ke PC 2. Ping 192.168, PC 2 tadi IP-nya 2.254 ya. Oke, dia sudah ada replay. Kita coba ulangi dari PC 2 ke PC 1 ya. Ping 192.168.1.254. Oke, dia juga sudah bisa connect. Kemudian kalau kita mau verifikasi di masing-masing routernya, misalkan kita ambil contoh MikroTik 2 ya, kita bisa menggunakan IP root print dan pastikan di sini sudah ada tabel routing yang ada flagnya ADO ya, atau Active Dynamic OSPF. Oke, berarti konfigurasi multi area OSPF nya sudah selesai. Semoga video ini bisa dipahami ya, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.